Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel hari ini dalam doa dan permenungan kita. Hari ini Rabu 26 Januari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR yang sedang bertugas di Filipina. Doa dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas Yogyakarta. Tema renungan kita hari ini adalah taburlah benih baik. Marilah kita siapkan diri kita untuk memulai doa-doa kita. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kami merasakan kenyamanan, ketenangan, damai dan sukacita karena kehadirannya. Roh Kudus selalu menggerakkan kami ke arah hidup yang suci. Semoga Roh Kudus tetap menolong kami untuk mengusahakan hidup damai dan berani menebar benih kehidupan yang baik melalui tutur kata, perbuatan, cara pandang kami. Agar kelak kami layak digabungkan oleh-Mu bersama para kudus di surga. Kuasailah diri kami ya Roh Kudus, agar kami hidup seturut sabda Putra yang mengajarkan kami untuk hidup dalam damai dan kebahagiaan sejati sebagai anak-anak Allah di dunia ini. Dan semoga kami berbuah kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, bantulah kami selalu. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu.
yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 orang muridnya menanyakan tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penderitaan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Taburlah benih baik. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Mari kita mendengarkan sejenak kisah tentang kedua santo ini. Timotius dilahirkan di Listra, di Asia Kecil. Ibunya adalah seorang Yahudi. Dicatat bahwa ayahnya bukan seorang Yahudi. Ketika Santo Paulus datang untuk mewartakan Injil di Listra, Timotius, ibunya, serta neneknya semuanya menjadi pengikut Kristus. Beberapa tahun kemudian, Paulus kembali lagi ke Listra dan bertemu dengan Timotius yang sudah bertumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Paulus merasa bahwa Timotius dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewarta Injil.
Timotius lalu meninggalkan rumah dan keluarganya untuk mengikuti Kristus bersama dengan Santo Paulus. Dalam perjalanan pewartaannya bersama Paulus, Timotius juga mengalami banyak penderitaan yang sama seperti dialami oleh Santo Paulus. Meskipun demikian, Timotius dan Paulus, mereka berdua tetap dengan sukacita mewartakan kabar gembira, menabur sabda Tuhan kepada banyak orang. Timotius adalah murid kesayangan Santo Paulus. Bahkan Paulus sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Timotius pergi kemanapun Paulus pergi, hingga ia menjadi uskup Efesus. Timotius tinggal di Efesus untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Sama seperti Santo Paulus, Timotius juga kemudian wafat sebagai seorang martir. Sedangkan Titus adalah seorang bukan Yahudi dan tidak percaya Tuhan Yesus. Namun atas kehendak Tuhan, ia menjadi percaya dan juga menjadi murid Santo Paulus. Titus seorang yang murah hati, yang giat bekerja, yang hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dengan penuh sukacita, ia menaburkan warta sukacita Tuhan bersama dengan Paulus. Oleh karena Titus seorang yang dapat dipercaya, Paulus tanpa ragu mengutusnya dalam misi kepada komunitas-komunitas Kristiani. Titus membantu umat memperteguh iman mereka, memperkuat keyakinan mereka kepada Yesus Kristus. Titus juga mampu memulihkan perdamaian apabila terjadi perselisihan, pertengkaran, atau salah paham antar jemaat. Titus datang sebagai pendamai. Titus dianugerahi karunia istimewa sebagai pembawa damai. Paulus sangat menghargai karunia yang dimiliki oleh Titus dan mengakui karya Roh Kudus yang ada dalam diri Titus. Paulus selalu mengirim Titus untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul. Ketika Titus ada di antara suatu kelompok jemaat Kristiani, orang-orang yang bersalah akan menyesali kesalahan mereka. Kemudian mereka akan memohon ampun dan berusaha memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Ketika damai telah tercapai, Titus kembali kemudian melaporkan, bercerita kepada Paulus tentang situasi jemaatnya dan tentang proses sampai kepada mereka berdamai kembali. Hal ini mendatangkan sukacita bagi Paulus dan jemaat Kristiani pada waktu itu. Santo Paulus mengangkat Titus sebagai uskup di Pulau Kreta, di mana ia tinggal hingga akhir hayatnya. Bapak Ibu terkasih, inilah sejenak tentang benih-benih baik yang ditaburkan oleh kedua santo yang kita peringati hari ini, Santo Timotius dan Titus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Markus menguraikan dengan sangat jelas tentang perumpamaan seorang penabur. Tuhan Yesus mendidik dan mengajarkan berbagai hal dalam perumpamaan yang sudah kita dengarkan tadi. Dari perumpamaan inilah kita mengetahui bahwa dari sekian benih kita mengetahui bahwa benih-benih itu pada dasarnya adalah benih baik. Namun, benih itu menjadi tidak baik jika ditaburkan di lahan yang salah, jika ditaburkan di tanah yang salah. Di sini, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa yang perlu kita taburkan dalam kehidupan kita adalah kebaikan-kebaikan. Jika kita sungguh menyadari ini, maka kebaikan yang kita tabur itu pasti akan bertumbuh dan berbuah kebaikan juga.
Tanah hati adalah lahan utama untuk menaburkan benih kebaikan. Karena dari tanah hati kitalah akan bertumbuh kebaikan yang pada akhirnya menghasilkan buah yang baik juga. Bapak Ibu para sahabatku, benih dan tanah hati yang baik dan subur itu pertama-tama harus dikenal dan dihayati oleh diri kita sendiri. Kita sendiri harus yakin bahwa tanah hati saya ini baik. Dengan demikian, kita akan saling percaya bahwa semua pribadi di antara kita adalah ibarat tanah yang baik dan subur. Sehingga ketika ditaburi benih akan bertumbuh subur, berkembang, dan berbuah baik. Demikian pula, apabila kita mendengarkan firman Tuhan, maka akan tertanam dalam hati dan jiwa kita. Firman itu akan berakar, firman Tuhan itu akan bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbuah. Kita harus bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan melalui firman yang kita dengarkan setiap hari. Tuhan selalu menyapa kita. Tuhan selalu memberikan firman-Nya yang meneguhkan kita. Tuhan selalu membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Sekarang kembali kepada diri kita. Apakah ketika kita menerima firman Tuhan itu, kita mau menjaganya, merawatnya, menyiramnya, membuatnya bertumbuh subur atau tidak? Maka Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari taburkan benih baik dalam kehidupan ini. Dan yakinlah kita akan menuai banyak hal-hal baik. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyatukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami percaya akan persekutuan para kudus dengan perantaraan doa Santo Timotius dan Titus yang telah melaksanakan damai-Mu semasa hidup mereka. Kami mohon agar kami semua pun mampu hidup damai dan menjadi pembawa damai bagi siapapun yang kami jumpai sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon rahmat pertobatan bagi orang-orang berdosa dan perdamaian dunia. Semoga semakin banyak orang mengusahakan hidup damai yang terjalin kerukunan di dunia ini sebagai perwujudan dari gambaran kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah negara-negara yang masih dalam perang dan pertikaian. Perdamaikanlah mereka satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit dan menderita. Biarlah mereka mengalami damai dan sukacita melalui kesehatan yang Engkau pulihkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita ini dengan doa yang Kristus ajarkan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Mohon dukung channel kami dengan subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa